Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita hingga pada malam hari ini. Kita masih dapat mengaji di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Ikhlas. Kemudian salawat dan salam tak henti-hentinya kita hadiahkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini insyaallah akan mendapatkan syafaat beliau dan syafaat Al-Qur'an atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemarin kita sudah sampai di surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar kemarin kita sudah belajar panjang pendek tajwid, baik panjang pendek tajwidnya maupun wakofnya ya. Kemarin ada wakof yang namanya wakof Jibril, yaitu di ayat ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, di situ harus berwakof karena di situ adalah tempat malaikat Jibril berwakof menurut riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian sebelum kita melanjutkan di surat berikutnya, yaitu surat Al-Alaq, kita baca terlebih dahulu surah Al-Qadar bersama-sama. Tapi sebelum itu kita mengirim surat Al-Fatihah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya majlis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, kita baca Al-Qadar bersama-sama. 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, bagus. Sekarang kita lanjutkan kembali di surat berikutnya, ini surat Al-Alaq. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Nah, perhatikan ya, qalqalah itu. Qalqalah sughra namanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, qalqalah sughra itu adalah qalqalah yang hurufnya itu benar-benar sukun asli, mati asli. Jadi ko-nya itu kan huruf sukun, di atasnya ada tanda sukun ya.
mati, benar-benar mati huruf qalqalahnya. Beda dengan qalqalah yang kubro, yaitu di ayat 1 terakhir itu khalaqa. Itu kan aslinya qa-nya hidup, berharokat fathah. Nah, tetapi dia berada di akhir ayat, makanya dia disebut qalqalah kubro. Matinya itu bukan mati asli, matinya karena ada sebabnya, yaitu karena di akhir ayat. Nah, jadi dia qalqalahnya bukan karena mati asli kayak qalqalah sughra. Nah, itu bedanya. Cara bacanya sama, iqra atau iqra, tapi yang paling masyhur itu iqra, benar-benar diqalqalahkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, yang sering salah itu di situ. Qalqalahnya kurang qalqalahnya kurang dipantulkan. Perhatikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ladzinya cuman 1 ayunan atau 2 harokat. Ladzi khalaq. Jangan panjang, jangan ladzi khalaq, enggak boleh. Dia cuman 1 ayunan. Ladzi khalaq. Kami baca sekali lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kha pakai kha ya, huruf kha. Kayak mau berdahak tapi jangan dikeluarkan betul-betul, nanti keluar dahaknya betulan ya. Khalaq gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayo 2 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena ayatnya panjang, kita langsung 2 ayat. Perhatikan ayat kedua. Khalaqal itu namanya ikhfa hakiki ya. Nun sukun bertemu huruf sin, maka dia didengungkan dulu. Selama 2 sampai 3 harokat. Biar enak dihitung. Insana min alaq. Nah, min alaq, nun sukun bertemu ain, itu namanya izhar halqi, tidak qalqalah. Min, benar-benar min alaq. Khalaqal insana min alaq. Ayo 2 3. Khalaqal insana min alaq. Dari ayat 1 2 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Hati-hati, jangan lupa dengungkan dulu ya. Selama di 3 harokat. Insana min alaq. Ayo dari bapak yang sebelah kanan, Ustaz, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, bagus. Lanjut, Ustaz. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, bagus. Satu orang lagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, khalaqal, jangan khalaqalin ya. Kalau khalaqalin itu riwayat Imam Waros. Dia kalau setiap ketemu alif lam ya, alif lam yang kemudian setelahnya itu huruf hamzah, dia cepat dia. Khalaqalin, nah itu khalaqalin sa, itu riwayat Imam Waros. Tapi dia miring, Pak, bukan, dia bacanya bukan kayak kita ini. Dia baca wadduha itu wadduhi gitu ya. Bukan wadduhi. Contoh di ayat 6 itu kalau Imam Waros, kalla innal insana layatghi, itu Imam Waros. Kemudian yang tadi itu termasuk bacaan Imam Waros yang khalaqalil. Nah, itu bedanya kita Imam Hafiz khalaqal ing-nya diperjelas huruf hamzahnya. Khalaqal i ya, khalaqal in. Nah, itu bedanya kita dengan Imam Waros.
Kita nih pakai Imam Hafiz. Jadi khalaqal insana min 'alaq. Coba sekali lagi khalaqal. Nah, aku kecepatan. Khalaqal ditekan dulu. Khalaqal in. Coba. Masih cepetan. Khalaqal in. Qal ditekan dulu. Ya, guys. Kita lanjutkan lagi ayat 3 dan 4. Perhatikan. Iqra wa rabbukal akram. Boleh diwasal dengan ayat 4. Iqra wa rabbukal akramul ladzi. Nah, akramul ladzi ya, kalau diwasalkan. Mu ketemu dengan alladzi jadi akramul ladzi kalau diwasal. Kalau mau diwaqaf kayak tadi, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, itu kalau mau diwaqafkan kayak biasanya. Terserah ya, kita boleh milih yang wasal dan waqaf karena belajar ini ya. Tapi kalau sebaik-baiknya itu diwasalkan karena di situ masih berhubungan antara ayat 3, 4 dan 5 itu masih berhubungan tafsirnya. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, sampai situ wakafnya sebenar-benarnya. Tapi karena kita belajar enggak apa-apa. Diwakaf diputus-putus per ayat tidak masalah. Perhatikan, Iqra wa rabbukal akram alladzi ya, jangan allazi tapi alladzi 'allama bil qalam. 'allama ya, bukan allama, bukan hamzah tapi pakai ain. 'allama bil qalam. Lama bil qalam. Nah, kita baca bersama-sama ayat 3 dan 4. 2 3. Iqra wa rabbukal akram 'allama bil qalam. Yang waqaf dulu ya. Kemudian yang wasal. Ini waqaf dulu. 2 3. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, sekarang yang wasal. 2 3. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Nah, silakan baca ayat 3 dan 4 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Oh, mahnya enggak panjang ya. Mabil langsung 'allama bil mabil. Coba. 'Allama bil ayat 4 alladzi iya, lanjut. Ya, kita lanjutkan dulu ayat 5 dan 6. Perhatikan. Allamal sama kayak hukumnya sama kayak yang di atas ayat 2. Nun sukun bertemu sin pasti dengung. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Itu mudah. Kemudian ayat 6 perhatikan. Kalla 4 harokat mad jaiz munfasil. Kalla innal insana la yatgha. Ya. Itu kan di situ di gha itu ada tanda pedang ya. Tanda pedang itu hanya berfungsi ketika dia diwasal dengan ayat 7. Di ayat gha itu kan ayat 6 ya. Dia berfungsi panjang 4 harokat kalau digabung dengan ayat 7. Kalau dia tidak digabungkan alias diwaqaf di layat Allah sudah itu kita berhenti, maka cukup 2 harokat saja. Kayak kami tadi baca, kalla innal insana layatgha. Cukup 1 ayunan saja, 2 harokat saja.
kecuali kalau mau diwasol dengan ayat 7. Jadi begini dia, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalau nafasnya memungkinkan ya, panjang ya. Kalau tidak memungkinkan waqaf bae. Nah, kalau di waqaf dia cukup 2 harokat. Kalla innal insana layatgha, cukup 2 harokat. Ini berlaku untuk ayat-ayat lain juga. Kalau misalkan ada pedang tetapi dia tidak diwasol, maka dia cukup dibaca 2 harokat saja, kecuali mat wajib ya. Kalau mat wajib lain, itu beda, pedangnya lebih tebal dia, itu mat wajib. Kalau di sini kan mat jaiz, pertemuan antara mat tabi'i alif dengan hamzah dengan 2 kata yang berbeda, itu mat jaiz itu pengertiannya. Kita ulang dari ayat 5 dan 6, 2, 3. Allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatgha. Nah, 2 harokat saja. Silakan lanjut Ustaz. Ain baik. Allamal ya, cukup begitu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatgha. Kepanjangan Pak. Oh, kepanjangan. Cukup 2 harokat. Layatgha. Gho, itu saja. Coba ulang lagi. Ya, begitu cukup. Oke, kita lanjut ke ayat 7. Perhatikan. Ar-ra'a. Ro-nya ro tebal. Itu adalah pertemuan antara nun sukun dengan huruf ro. Nama hukum tajwidnya itu idgham bila gunnah. Idgham memasukkan tanpa dengung, artinya itu memasukkan. Apa yang dimasukkan? Jadi nun matinya itu langsung dimasukkan ke huruf ro. Jadi ketika menyebut huruf hamzah itu tidak an ro tetapi ar ro. Nah, itu namanya memasukkan langsung. Memasukkan antara huruf hamzah dengan huruf ro langsung. Nunnya dianggap tidak ada begitu. Dan tanpa dengung. Ada orang itu bacanya didengungkan alias dilama-lamakan. Ar-ra'ah. Nah, itu nggak boleh. Dia langsung ar-ra'ah, itu namanya bila guna tanpa dengung. Ar-ra'ahu istaghna. Nah, taghna ghain. Huruf ghain itu mengalir ketika dia sukun. Jangan tagna. Huruf G, jangan huruf G ya. Ada orang tuh ar-ra'ahu istaghna, tagna. Salah. Yang benar taghna, mengalir ghain sukunnya. Taghna. Itu ada aliran anginnya. Ar-ra'ahu istaghna, taghna. Ayo, sebentar, 1 ayat lagi ya, kan 2 ayat. Inna ila, innya dengung ya, gunnah musyaddadah. Inna ila rabbika ruj'a. Ruj, qalqalah ya, masih termasuk qalqalah sughra itu karena belum di akhir ayat. Inna ila rabbika ruj'a. Ayo, ayat 6, ayat 7 dan 8. 2, 3. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Silakan.
Ya, satu lagi silakan. Ya, baik, kita lanjut lagi ke ayat 9. Ara'aital ladzi yanha, ha besar, yanha, dan nun mati itu adalah izhar halqi ya, jadi tidak dengung. Ya, bukan yanha tetapi yanha langsung. Ara'aital ladzi yanha, kemudian abdan idza shalla. Nah, jadi abdan, huruf dan itu kan tanwin ya, tanwin atau fathatain. Kemudian setelahnya itu huruf hamzah, idza, i, huruf i, hamzah yang berharokat kasrah. Nah, itu tidak dengung. Ada orang itu abdan idza, salah, dia langsung abdan idza, karena hukumnya izhar, sama kayak yanha, langsung lewat saja dia. Jadi ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Kalau diwasal enak, ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Bisa dua-duanya. Ayo silakan kita wakaf dulu ya, yang pertama yanha, 2, 3. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Sekarang yang wasal, 2, 3. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Ya, balik ke ustaz lagi. Karena nih. Ya. Lanjut. Ara'ai. Ab. Huruf ain ya. Ya, hurufnya ainnya tekankan lagi ya. Huruf ain itu letaknya di wastal halqi, pertengahan. Thumma liwastihi fa'ainun ha'u, itu di kitab Jazari. Thumma liwastihi fa'ainun ha'u. Huruf ain dan ha itu, ha kecil itu di tengah-tengah, di tengah-tengah tenggorokan. Fa'ainun Kalau kita nyebut ain itu jakun kita nih, kalau lanang naik, turun lagi gini. Naik dulu dan turun lagi dia. Terasa di jakunnya. Kalau jakunnya sudah naik turun berarti a-nya sudah pas di tengah-tengah ini. Nah, kalau masih di a berarti itu masih hamzah ya. Di adnal halqi dia, di pucuk tenggorokan, berarti itu a. Kalau ini ain, abdan. Nah, coba ulang lagi, abdan. Satu lagi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Baik, kita lanjut lagi ke ayat 11 dan 12. Ara'aita in kana 'alal huda. Alal ya. Nah, itu in kana itu nun mati ketemu ka, sama dengan insa, ikhfa hakiki. Jadi ikhfa hakiki itu ada 15 kan hurufnya. Nah, termasuk huruf sin, huruf kaf. Di sini dia nun matinya bertemu huruf kaf, maka sama didengungkan. Perbedaannya, kalau di sini nun matinya bertemu huruf kaf, maka dia ikhfa hakikinya ikhfa yang aqrab, kalau tidak salah. Aqrab itu yang dekat. Kalau aqrab itu bagaimana? Yang aqrab itu dia di n-nya itu dibentuk eng, huruf eng. Hurufnya cuma 2, kaf dan qaf. Huruf kaf dan qaf. Nah, kalau di sini kan kaf, jadi dia ingkana, bukan il, bukan in, tapi eng, benar-benar eng. Ingka, karena huruf kaf itu tempatnya di adnal halqi tadi, ka, sama dengan ko. Tsumma liwastihi fa'in ha'u, benar di adnal halqi. Adnahu ghain kha'uha wal qafu. Kafu itu termasuk di adna.
di apa di belakang lidah kita itu kan ada ini ya yang enggak apa yang bergelantungan ya, yang bergelantungan itu, nah di pojoknya, nah itu ka. Ketika dia ada huruf nun mati atau tanwin ketemu ka, maka dia betul-betul dibentuk huruf eng, ingka. Kalau di huruf qaf, min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, itu qafnya dibentuk, n-nya dibentuk eng, betul-betul eng, kayak kaf ini juga sama. Perhatikan, ara'aita in kana 'alal huda. Nah, seperti itu dia. Ing, bukan il, bukan juga in, bukan in, tapi ing, ing, ing ya. Cuman dua hurufnya, kaf dan qaf. Ara'aita in, selain ditahan dia dilafazkan membentuk huruf eng. In kana 'alal huda. Ayat 12 perhatikan, au amara bittaqwa. Perhatikan lagi, kita baca sama-sama dari ayat 11 dan 12. 2 3. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Ya, silakan dibaca. Lanjut yang tadi. Ara'aita in kana 'alal huda au amara rohnya pendek, au amara bit robit au amara bittaqwa au amara bit robit au amara bit, langsung 4 huruf amara bit. Nah, ya begitu. Ulang lagi, au amara bit. Nah, itu namanya pendek ya. Kalau Bapak tadi yang pertama kan au amarobit, rohnya di ayun. Nah, robit. Nah, kalau di ayun itu namanya panjang. Kalau yang terakhir tadi benar sudah. Au amarobit taqwa. Nah, itu cepat. Kalau pendek itu pasti dia cepat. Nah, itu pendek cepat. Nah, baik, lanjut lagi. K-nya panjang tapi itu ada alifnya itu. K panjang. Baik, kita lanjut lagi ke ayat 13 dan 14. Nah, ini sama ya. In kadzdzaba, sama kan, nun mati atau kaf lagi. Jadi dia eng. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Nah, pokoknya kalau kaf dan qaf dia ing ya. Benar-benar eng. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Kemudian ayat 14, alam ya'lam. Nah, yang dengung itu ya'lam, setelah ya'lam itu ya'lam bi'an, karena nun mim sukunnya bertemu huruf ba, maka dia disebut ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu pertemuan antara mim dan ba, mim sukun dengan huruf ba. Ada yang ngomong dirapatkan betul-betul bibirnya, ya'lam bi. Ada yang ngomong buka sedikit, minimal rambut sehelai bisa masuk. Kalau kita nyebut itu alam ya'lam bi'an, jangan terlalu rapat maksudnya tuh. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi kita orang Indonesia mayoritas ngambil pendapat yang rapat. Ya'lam, benar-benar bibirnya dirapat ke. Kenapa? Karena huruf mim dan ba itu sama kan, pertemuan dua bibir, ma ba, sama kan. Jadi kalau mereka bertemu antara yang sikok sukun dan sikok yang hidup, ditutup ya'lam bi, itu kan. Tapi ya, kalau ulama-ulama yang lama kayak ulama yang bahkan yang ahli qiraat sab'ah, yang qiraat 10 itu, Syekh Aiman itu pernah make yang tidak rapat selama 20 tahun. Tetapi setelah yang ya'lam bi agak dibuka dikit, tetapi setelah beliau pelajari lagi, ternyata yang lebih tepat tuh yang ditutup rapat. Nah, 20 tahun beliau baca Quran, baca ikhfa syafawi tanpa merapatkan bibir. Nah,
Tapi setelah 20 tahun dia pelajari, ternyata yang lebih tepat dirapet ke itu, dirapetkan. Kalau kita orang Indonesia kan sudah pakai yang itu ya, pakai dirapet ke terus kita pokoknya. Alam, nah kalau alam ya alam itu izhar syafawi. Alam mim matinya bertemu huruf selain ba dan mim, jadi dia tidak dengung, izhar be. Bukan alam ya alam, tapi alam ya langsung dia alam ya, bukan alam ya izhar. Perhatikan, alam ya'lam bi'annya dengung, bi'annallaha yara. Ayo kita ulang dari ayat 13 kemudian 14. 2 3. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi'annallaha yara. Silakan. Kadz tasdid ya. Dengungkan dulu, ya'lam bi'an, sama dengung juga itu. Iya, bagus sekali. Baik, kita lanjutkan ke ayat 15 dan 16. Perhatikan. Kalla la illam yan. Nah, ini perlu diperhatikan karena sering salah. Kalau tidak salah di la illam yantahinya, dia salah di huruf hi-nya. Kadang-kadang hi-nya dipanjang-panjangkan. Ada lagi yannya tidak didengungkan. Itu kesalahan di ayat 15 ini antara dua itu. Pertama, tidak mendengungkan yantahi. Kedua, sering memanjang-manjangkan huruf hi. Jadi kalla la illam yantahi lanas. Nah, itu kesalahan yang pertama, yang kedua tadi. Yang kesalahan yang pertama, kalla la illam yantahi lanas. Nah, itu. Padahal yantahi itu nun mati bertemu huruf ta. Ikhfa hakiki juga sama kayak in kadzdzaba tadi, sama dia. Jadi dengungkan dulu, jangan langsung. Kalla la illam. Kalau la illam itu namanya idgham bila gunnah ya. Sama dengan arra tadi, arraahus. Lewat saja dia. Kalla la illam yantahi, gitu harusnya. Kalla la illam yantahi lanas. Hilanas, hi-nya itu pendek. Hilanas, jadi langsung dikebutkan. Kayak tadi au amara robit hilanas langsung ngebut dia. Kalla la illam yantahi lanas fa'am bin nasiyah. Lanas fa'an itu iqlab, huruf iqlab ya. Lanas fa'am ditutup rapat. Lanas fa'am binnya juga dengung. Banyak dengung di sini. Ada tiga ya. Yantahi, lanas fa'am sama bin. Jadi 3. Perhatikan sekali lagi. Kalla la illam yantahi lanas fa'am bin nasiyah. Ayo 2 3. Kalla la illam yantahi lanas fa'am bin nasiyah. Ayat 16 perhatikan. Nasiyatin. Nah, nasiyatin itu tadi ya tanwin atau nun sukun ketemu huruf kaf, dia jadi eng. Nasiyating, ting ti eng. Nasiyatingka. Karena tadi ikhfa hakikinya aqrab yang dekat. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Nah, itu ya. Nasiyatin kadibatin kho. Nah, tin kho itu namanya izhar, tidak dengung. Tin kho langsung dia. Tin kho. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Yang dengung itu nasiyatin. Ayo kita sama-sama 2 3. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Ada, karena murid-murid kami itu sering didengungkan dua-duanya. Jadi nasiyatin
kadibatin enggak bisa gitu. Yang dengung itu yang nasihatin saja. Khoti'ah itu tidak, karena dia izhar. Nasihatin kadibatin khoti'ah. Ayo kita ulang dari ayat 15. 2, 3. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nah, begitu. Silakan baca. Binnya dengung juga. Nah itu dengung juga binnya. Fa'am bin, iya, nasiyatin satu orang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah Nasi. kadhibatin khati'ah. Baik. Ayat 17, 18, 19 langsung kita gabung. Perhatikan. Falyad'una nya pendek. Falyad'una diyah. Sebetulnya itu tidak diwakafkan ya, diwasolkan saja. Falyad'una diyahu, tapi jarang, tetapi anak kita wakaf saja. Falyad'una diyah. Tetapi ayat 18 itu sebaiknya saran kami itu langsung diwasolkan dengan kalla. Kenapa? Karena tanggung sekali Pak ya. Sanad'uz zabaniyata kalla, seharusnya seperti itu. Sanad'uz zabaniyata kalla. Kalau yang ayat 17 tidak apa-apa, wakaf saja. Falyad'una diyah, begitu. Tapi untuk ayat 18 itu kami sarankan diwasol saja. Sanad'uz zabaniyata kalla, seperti itu. Kemudian baru langsung tidak usah diulang lagi kallanya, langsung saja la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, itu ya. Baik, karena waktunya sudah habis, insyaallah pertemuan berikutnya lebih kami perjelas lagi ayat 17, 18 dan 19. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.